Tanpa penegakan hukum, reformasi perpajakan tak akan ada artinya. Saat ini, para pencoleng pajak masih berkeliaran. Saya Anton Septian, inilah Opini Tempo. Reformasi birokrasi yang digaungkan oleh Kementerian Keuangan 20 tahun lalu tampaknya tidak membuat sejumlah pegawai pajak kehilangan sifat lomba. Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Pajak sebagai tersangka suap pajak. Keduanya ditenggarai menerima suap puluhan miliar dari 3 perusahaan. Modusnya sebenarnya sederhana. Mereka menerima imbalan untuk menurunkan nilai pajak ketiga perusahaan tadi, yakni PT John Lynn Baratama, perusahaan batubara di Kalimantan Selatan, Gunung Madu Plantation, perseroan perkebunan tebu dan pabrik gula di Lampung, serta PT PAN Indonesia atau PANIN yang bergerak di perbankan. Perkara Angin dan kelompoknya adalah kasus kesekian yang terjadi setelah Kementerian Keuangan melakukan reformasi birokrasi termasuk di sektor perpajakan. Dulu kita mengenal yang namanya Tommy Hindratno dan yang paling menghebohkan adalah Gayus Tambunan. Keduanya sama seperti Angin dan Dadan juga menerima imbalan untuk menurunkan nilai pajak perusahaan yang mereka tangani. Dimulai pada 2002, reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan sebetulnya dilakukan dengan niat baik. Ada perbaikan tata kelola, termasuk dengan cara menaikkan remunerasi pegawainya. Yang terakhir ini dipercaya merupakan sumber utama korupsi. Gaji yang kecil atau rendah menyebabkan para pegawai pajak gelap mata. Untuk itu, secara bertahap, gaji pegawai Kementerian Keuangan diperbaiki. Salah satunya dengan menerapkan tunjangan kinerja yang angkanya sampai 100 juta. Bersamaan dengan gaji dan peningkatan kualitas pegawainya, proses bisnis, struktur organisasi, serta teknologi informasi, dan yang paling penting itu adalah regulasi juga diperbaiki. Hanya tampaknya yang dilupakan adalah di penegakan aturan atau penegakan hukumnya. Tentu ini bukan semata-mata tugas Kementerian Keuangan, tapi juga terkait dengan aparat penegak hukum lain, mulai dari polisi, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Aparat hukum yang rapuh terbukti merontokkan reformasi birokrasi yang susah payah dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pada akhirnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak atau bahkan kepada pemerintah melorot. Para pegawai pajak yang bermain mata dengan wajib pajak tampaknya belajar dari Gayus Tambunan. Gayus semestinya mendekam di balik jeruji, tapi dia dengan bebas bisa melenggang bahkan sampai menonton tenis di Nusa Dua Bali. Ia juga tak segan menyuap penyidik Badan Reserse Kriminal dan menjadikan pengacaranya sebagai perantara suap. Ia juga menyuap hakim, mencuci uang, hingga membuat paspor palsu. Di sini kita patut mempertanyakan inisiatif Presiden Jokowi dalam merevisi Undang-Undang KPK yang justru melemahkan lembaga itu. Ini merupakan bentuk inkonsistensi Jokowi ketika di satu sisi ingin menggenjot penerimaan pajak, tapi di sisi lain justru melemahkan penegakan hukumnya. Sekarang, kita jangan lekas terharu dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan Angin dan Dadan sebagai tersangka. Berdasarkan sejumlah informasi, sampai KPK membongkar semuanya, kita patut skeptis terhadap keseriusan KPK. Bukan tidak mungkin ada main mata atau ketidakseriusan dari para penyidik, pimpinan, dan tentu saja pemerintah untuk menuntaskan kasus ini. Perkara-perkara lain di luar 3 perusahaan tadi bukan tidak mungkin justru masuk kotak. Tanpa keseriusan penegakan hukum, jangan berharap rasio penerimaan pajak kita diperbaiki. Tidak juga oleh program amnesti pajak yang dijalankan beberapa tahun lalu. Alih-alih menambah basis pajak,
Program ini hanya menguntungkan segelintir orang seperti Angin dan Dadan.